Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan lanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai algoritma K-means. Oke, kalau sebelumnya saya membahas tentang hasil pada salah satu penelitian saya, nah, di situ sudah lengkap semua perhitungannya di Microsoft Word-nya ya. Nah, jadi untuk hari ini saya akan membahas di perhitungan Excel-nya. Nanti kalau ada yang mau butuh file Excel-nya, boleh langsung minta ke saya. Tapi saya belum bisa bagikan ke semuanya ya. Hanya yang benar-benar yang butuh saja untuk referensi akan saya berikan file Excel-nya sebagai contoh perhitungan nanti. Oke, nah jadi di sini ada 4 sheet ya saya buat. Ada iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, lalu nanti ada hasil. Oke, hasil pengelompokan akhir pada penelitian yang pernah saya lakukan, yaitu tentang kualitas pelayanan ya pada sebuah sekolah atau pada suatu sekolah. Oke, nah di iterasi pertama di sini saya mengambil data sampel yaitu sebanyak 80. Di sini saya buat sampai P80. Ini datanya. Oke, nah datanya ini bisa kalian lihat di Microsoft Word yang pernah saya bagikan kemarin. Oke, untuk langkah pertama juga kemarin kita udah bahas yaitu menghitung jarak. Oke, di mana untuk menghitung jarak ini kita ambil dari centroid awal. Oke, jadi kita tentukan dulu centroid awalnya untuk mendapatkan perhitungan pada iterasi pertama. Oke, jadi di iterasi pertama juga sudah ada hasilnya di Microsoft Word. Ini sama, yaitu di mana hasilnya seperti ini. Oke, yaitu ada klaster 2. Nah, ini anggota dari klaster 2, lalu ada klaster 1, dan yang terakhir ada klaster 0. Sudah, nah kalau diurutkan menjadi seperti ini. Oke, nah lalu setelah mendapatkan iterasi pertama atau perhitungan pengelompokan pada iterasi pertama, kita akan lanjutkan ke iterasi kedua. Oke, yang mana untuk iterasi kedua kita butuh titik sentroid kedua. Nah, jadi untuk sentroid kedua ini itu berbeda, nilainya berbeda dari sentroid awal tadi. Kita harus cari sentroid keduanya. Dari mana mencarinya? Yaitu sentroid kedua ini ada K1, K2, K3, K4, dan K5. Karena saya menggunakan 5 variabel, jadi ada 5 ya sampai K5. Lalu mau dikelompokkan menjadi 3 ya berarti kita butuh 3 sentroid, yaitu ada M1, M2, dan M3. Oke, di sini ada catatan nilai sentroid diambil dari nilai rata-rata setiap klaster yang terbentuk. Oke, nilai rata-rata setiap klaster yang terbentuk pada iterasi pertama. Contohnya gini, kita mau mencari M1, berarti kita butuh nilai rata-rata dari K1. Yang mana K1? K1, berarti ini pengajar. Ini saya katakan K1. Untuk mencari M1, ini kita jumlahkan. Oke, ini semua kita jumlahkan, kita cari rata-ratanya. Sebanyak jumlah datanya di sini. Oke, sini. Di sini dia sampai di klaster kedua ya. Nah, ini dia. Kita cari nilai rata-ratanya. Nanti setelah dapat, baru kita masukkan ke dalam ini. Oke, ini saya buat rumusnya nih. Dari C5 sampai dengan C54. Berarti C5 itu yang ini ya. Ini C5 sampai dengan C54. Oke, jadi ini adalah nilai rata-ratanya yang kita ambil. Begitu juga dengan untuk sentroid K2 di yang M1 ya. Ini juga sama dari D5 sampai D54. Begitu seterusnya. Nah, hasil rata-rata ini nantilah yang kita jadikan acuan untuk menghitung perhitungan jarak berikutnya. Di sini dia. Oke, nah setelah itu dihitunglah jarak antara masing-masing sentroid ya, masing-masing sentroid. Nah, ketika dihitung, maka terbentuklah pengelompokan atau kelompok yang baru. Ada beberapa pergeseran. Oke, di sini sudah saya buat pengelompokannya. Saya rasa ada beberapa perubahan.
Kita lihat dulu di sini ada berapa untuk klaster 2. Ini kalau tidak salah bertambah jumlahnya. Nah, ini dia dari V5 ya, V5 sampai dengan 56. Kalau tadi di 54 di sini batasnya, ini 56. Berarti ada bertambah 2, dua siswa yang bergeser ke klaster kedua. Ada pergeseran di sini, terjadi pergeseran. Ketika masih ada pergeseran antara iterasi pertama dengan iterasi kedua, hasil pengelompokannya masih berubah, berarti kita masih berlanjut ke iterasi ketiga. Karena masih ada perpindahan kelompok, berarti harus kita lanjutkan sampai dengan iterasi ketiga. Iterasi ketiga gimana? Sama. Untuk menentukan nilai sentroidnya, kita cari rata-rata dari ini dia, nilai sentroid diambil dari nilai rata-rata setiap klaster yang terbentuk pada iterasi kedua, iterasi kedua ya, bukan ke satu. Jadi kalau di iterasi ketiga nilai rata-ratanya diambil dari iterasi kedua. Nah maka dapatlah hasil seperti ini. Ini nilai sentroid baru atau sentroid ketiga. Setelah dihitung, nah apa yang terjadi kita lihat. Apakah ketika dihitung jaraknya masih ada pergeseran? Itu dia. Inti dari K-means adalah kapan kita harus berhenti melakukan iterasi atau kapan kita harus berhenti berhitung ketika iterasi sebelumnya dengan iterasi yang baru nilainya atau hasil pengelompokannya itu tidak ada yang berubah. Misalnya tadi P1 di kelompok kedua atau klaster kedua, maka di iterasi berikutnya itu harus sama-sama di iterasi kedua. Perhatikan juga jumlahnya. Nah, ini jumlahnya sama. Tadi sampai 56 ya, sampai anggota ke-56 nih, baris ke-56, ini juga sama, baris ke-56. Artinya apa? Tidak ada perubahan. Nah, bisa dilihat dari nilainya ini. Ini sama anggotanya. Tidak ada perubahan. Untuk yang klaster 1 juga sama. Ini tidak ada perubahan. Untuk di klaster yang 0, klaster yang 0 juga sama, tidak ada perubahan posisi keanggotaan. Artinya ketika sudah tidak ada perubahan posisi keanggotaan, maka perhitungan selesai. Disinilah kita dapat menentukan kelompok-kelompoknya. Di sini sudah saya kasih tanda. Ini sudah saya kasih tanda semua. Nah, jadi kita sudah lihat nilai kedekatannya semua. Jadi untuk pembahasan Excel-nya sampai di sini saja. Nanti kalau ada yang butuh silahkan bisa japri saya. Kalau yang mau filenya untuk perhitungannya boleh, saya akan berikan. Bagi siapa yang mau mengangkat judul tentang yang menggunakan algoritma K-means. Nah, ini ada contoh perhitungannya, contoh rumusnya yang bisa kalian lihatlah bagaimana cara penggunaan rumus di Excel-nya untuk mencari perhitungan manualnya. Sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang algoritma-algoritma yang lain yang ada pada data mining. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.